Selamat datang di video pembelajaran bersama Bapak Romario. Kali ini Bapak akan membuat rangkaian video yang membahas tentang soal-soal yang mungkin akan muncul pada saat ujian sekolah nanti. Jadi Bapak harap soal-soal yang kita akan bahas ini kalian pelajari dengan sebaik mungkin dan kalian pahami agar kalian punya persiapan yang lebih matang saat ujian sekolah nanti. Nah, langsung saja kita akan mulai dari paket 1. Di sini sudah Bapak tandai beberapa soal sebagai kisi-kisi buat kita bersama. Oke, langsung saja kita bahas dulu dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 1 ini menentukan urutan pecahan. Oke, jadi Bapak tulis pembahasan. Nah, kalau diminta untuk mengurutkan beberapa bilangan 0,68, 8%, 0,7, 5/7 seperti ini. Nah, tipsnya adalah ubah semua ke dalam desimal. Ubah bilangan ke dalam bentuk desimal. Oleh sebab itu kalian harus sudah paham terlebih dahulu bagaimana mengubah bilangan ke dalam bentuk desimal. Di sini kita punya 0,68, lalu kita punya 8%, lalu 0,7 dan juga 5/7. Nah, karena 0,68 sudah dalam desimal, berarti kita tidak perlu ubah apapun. Jadi kita tinggal tulis ulang saja 0,68. Nah, 8%. 8% kalau bisa Bapak tulis di atasnya. Ingat ya. 8% artinya adalah 8/100. Nah, kalian nanti tinggal bagi bagaimana 8 dibagi dengan 100 seperti ini ya. Ini 0, masih kurang sekali lagi. Oke, karena 100 kali 8 adalah 800, jadi 8% adalah 0,08. 0,08. Oke, selanjutnya sama juga 0,7 adalah desimal, jadi kita tinggal tulis ulang. Nah, 5/7 masih belum desimal, jadi kita harus ubah dulu 5/7. 5/7 berarti seperti ini. 0,7 dikali berapa yang mendekati 50? 7 dikali 7, 49. 1, kasih 0 sekali lagi. 7 dikali 1, 7, 3 dan seterusnya. Nah, 5/7 adalah 0,71. Jadi keempat bilangan tersebut sudah dalam bentuk desimal. Nah, tinggal kita urutkan karena diminta dari yang terkecil ke yang terbesar, maka urutannya adalah 0,08 diikuti dengan 0,68 diikuti dengan 0,7 dan terakhir adalah 5/7. Jadi jawaban yang benar adalah 8%, 0,68, 0,7. Oke, jawabannya adalah delta. Delta seperti itu. Oke, saya ganti warna dulu ya. Warna biru kali biar lebih terang. Oke, delta, oke. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 bentuk sederhana dari. Oke, ini kita punya 6 akar 2 yang dipangkatkan dengan negatif setengah. Soal nomor 2, kalian perlu mengingat dulu satu sifat yang sangat penting, yaitu ketika kita punya A, saya tulis di sini saja. Oh, di mana ya? Di sini. A pangkat negatif N, maka dia akan berubah menjadi 1/A dipangkat dengan N. Ini adalah sifat materi eksponen yang sudah kita pelajari. Jadi kita tinggal terapkan, karena di sini kita punya 6 akar 2 pangkat negatif 2, maka 6 akar 2 pangkat negatif 2 berubah menjadi 1/6 akar 2 pangkat 2. Jadi muncul 1/, dan 6 akar 2 nya kita pangkatkan dengan positif 2. Lalu kita tinggal selesaikan, yaitu 6 akar
2, karena kuadrat jadi dikali 2 kali seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal depan kali depan, 36. Akar 2 dikali akar 2, jadi 2. Sehingga jawabannya adalah 1/72. 1/72 jawabannya adalah A. Oke, yang kuning aja deh. 1/72. Oke. Ini untuk nomor 2. Selanjutnya kita bahas nomor ketiga. Nomor 3, saya geser dulu. Nomor 3. Soalnya bagaimana? Hasil dari 3 akar 18 dikurang akar 72 ditambah 2 akar 8. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakan hingga bentuk yang di dalam akar itu sudah sangat sederhana. Di sini kita punya akar 18. Kita harus ubah dalam perkalian 2 bilangan yang salah satu akarnya kita sudah tahu. Misalkan 18 kita ubah menjadi 9 dikali 2. Karena akar 9 adalah 3. Seperti itu tujuannya. Sekarang 72. 72 kira-kira perkalian berapa? Oke, 72 adalah bisa 36 dikali 2. Oke ya, karena 36 dikali 2 kan 72. Selanjutnya 2 akar 8. Akar 8 itu 4 kali 2. 4 dikali 2. Nah selanjutnya akar 9 kan 3. 3 dikali di depan ini kan sudah ada 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 akar 2. Selanjutnya kurang. Akar 36 kan 6. Berarti 6 akar 2. Ditambah dengan di sini 4. Akar 4 kan 2. 2 dikali 2 4 akar 2. Sehingga kita akan punya 9 akar 2 dikurang 6 akar 2 ditambah 4 akar 2. 9 dikurang 6, 3. 3 ditambah 4, 7. Berarti 7 akar 2. Oke, 7 akar 2 jawabannya B. Oke, jawaban yang benar adalah B. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4, salah minus 2, dan tidak dijawab minus 1. Oke. Dari 50 soal yang diberikan, Budi tidak menjawab 4 soal, dan Budi memperoleh nilai 108. Banyak soal yang dijawab salah oleh Budi adalah, oke, dari informasi yang diberikan di soal, kita tahu bahwa, oke, setiap jawaban mana tadi? Jawaban benar mendapat poin positif 4. Sedangkan jawaban salah nilainya adalah negatif 2. Tidak dijawab sama dengan negatif 1. Sekarang perhatikan bahwa dari 50 soal yang diberikan, Budi tidak menjawab 4. Oke, kalau 50 soal yang diberikan dan tidak menjawab 4, berarti dari sekali lagi ya, 50 soal dan 4 tidak dijawab. Artinya terdapat 46 soal yang dijawab. Betul ya? Karena 50 soal, 4 tidak dijawab, maka 46 itu yang dijawab. Kita tidak tahu apakah ini bisa benar dari 46-nya dan juga bisa salah. Ada 2 kemungkinan ya. Oke. Lalu bagaimana membentuk kalimat matematikanya seperti itu? Oke, perhatikan. Karena ada 46 yang dijawab benar atau salah, maka kalau saya misalkan jumlah soal benar
adalah X dan jumlah soal salah adalah Y, maka jumlah benar ditambah jumlah salah akan sama dengan 46. Sekali lagi, kenapa? Karena ada 46 yang dijawab ini. Yang dijawab itu bisa benar, bisa salah. Sehingga X ditambah Y sama dengan 46. Oke ya, jadi itu dulu yang pertama. Saya buat kuning seperti ini. Sampai di sini kita stop dulu untuk analisis informasi yang pertama. Sekarang masuk ke yang kedua. Budi memperoleh skor atau nilai 108. 108 ini adalah hasil dari berapa benarnya, berapa salahnya, dan berapa tidak dijawabnya. Ingat, skor totalnya adalah 108. Dan 108 ini terdiri dari skor dari berapa jawaban benar, berarti 4X, karena setiap benar ditambahin 4. Kalau ada X soal, berarti ada 4 dikali X. Dan soal salah, setiap soal salah poinnya minus 2, berarti minus 2Y. Ditambah dengan yang tidak dijawab. Kalau tidak dijawab, minus 1, berarti dikurang 4, hasilnya harus 108. Sekali lagi ya, 4X ini bersumber dari skor benar, minus 2Y salah, dan minus 4 ini tidak dijawab. Kenapa minus? Karena di awal informasinya adalah poinnya minus 1 dan minus 2. Sehingga dari informasi yang kedua kita bisa tulis 4X dikurang 2Y sama dengan 108 ditambah 4. Atau dengan kata lain, 4X dikurang 2Y sama dengan 112. Ini masih bisa disederhanakan tidak? Bisa. Semuanya kita bagi dengan 2. Ketika kita bagi 2, maka 4X berubah menjadi 2X, sedangkan minus 2Y menjadi negatif Y, dan 112 menjadi 56. 56. Saya hapus dulu ya. Ini 56. Nah, sekarang kita sudah punya dua persamaan. Yang pertama kita punya X ditambah Y sama dengan 46. Dan yang kedua kita punya 2X dikurang Y sama dengan 56. Di soal diminta untuk mencari banyak soal yang dijawab salah. Tadi yang salah kita misalkan Y. Oleh sebab itu, kita akan coba eliminasi X sehingga yang tersisa adalah Y. X ditambah Y sama dengan 46. Ingat, kita eliminasi X-nya. Atas kali 1, bawah dikali 2. Biar X-nya habis. 2X dikurang Y sama dengan 56. 2 dikali X, 2X. 2 dikali Y, positif 2Y. 2 dikali 46, 12, 9. Oke. Untuk menghilangkan X, maka ini akan kita kurangkan. Oke ya. Minus Y, ingat tandanya harus ikut. Minus Y dikurang 2Y. Jadi minus 3Y sama dengan 56 dikurang 92. Minus 36. Sehingga dari sini kita akan punya Y sama dengan minus 36 dibagi minus 3. Setelah dibagi jawabannya Y adalah 12. Y sama dengan 12. Jadi kesimpulannya ada 12 soal yang dijawab salah. Seperti itu. Ini adalah pembahasan untuk nomor 4. Terakhir nomor 5. Tanggal 8 April jatuh pada hari Rabu. Oke ya. Nomor 5. 8 April adalah hari Rabu.
Oke. 4 Juli jatuh pada hari, pertanyaan adalah 4 Juli itu hari apa? 4 Juli hari apa? Nah, kalau menemukan soal seperti ini, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menghitung banyaknya hari antara 8 April sampai 4 Juli. Jadi saya tulis dulu, ini misalkan bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Oke, karena kita mulai dari 8 April dan kita tahu April itu jumlah harinya adalah Januari, Februari, Maret, April 30. Ingat ya, April itu ada 30 hari. 30 hari, Mei 31, Juni juga 30 dan Juli 31. Karena mulai dari 8 April maka akan kita punya 22 hari. Di Mei kita punya 31 hari. Juni 30 hari. Dan karena kita hanya fokus sampai 4 Juli, sehingga Juli hanya ketambahan 4 hari saja. Jadi kalau di total sama dengan 22 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 4 hari. Sehingga semuanya adalah ini 53 ditambah 34, 87 hari. Oke ya. Ada 87 hari antara 8 April sampai 4 Juli. Lalu hari apa itu 4 Juli? Caranya adalah tinggal 87 dibagi dengan 7, yaitu dibagi dengan 1 minggu. Remindernya atau sisanya nanti itulah yang akan kita tambahkan ke hari Rabu biar dapat 4 Juli hari apa. Nah, langsung saja. 7, ini 1, 17 berarti dikali 2, 14, sisa 3. Nah, 3 ini adalah remindernya atau sisanya. Kita akan tambahkan berarti 3 hari dari hari Rabu untuk mendapatkan 4 Juli tadi. Sehingga ini sisa 3 dari Rabu ditambah 3 hari akan menghasilkan 4 Juli. Yang adalah Rabu berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti jawabannya adalah Sabtu. Oke, jadi yang benar adalah C. Sabtu, tadi 12 soal, lalu 7 akar 2, lalu seperti ini, dan terakhir tadi D ya, kalau nggak salah, D atau C. D. Oke, itu dulu 1 sampai 5. Sampai ketemu di video selanjutnya.